Selat Taiwan, salah satu titik paling panas di dunia saat ini. Pesawat tempur China melintasi garis median hampir setiap hari, kapal perang berpatroli, dan retorika semakin memanas. Selat Taiwan, salah satu titik paling panas di dunia saat ini. Pesawat tempur China melintasi garis median hampir setiap hari, kapal perang berpatroli, dan retorika semakin memanas. Semua mata tertuju ke sini, dengan satu pertanyaan besar, jika perang benar-benar pecah antara China dan Taiwan, siapa yang akan menang? Dan apa dampaknya bagi kita semua? Ini bukan sekadar konflik regional, tapi bisa memicu krisis global yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Untuk memahami mengapa konflik ini begitu penting, kita harus tahu kenapa Taiwan menjadi rebutan. Letaknya sangat strategis, tepat di tengah jalur pelayaran utama dunia. Siapapun yang menguasai Taiwan, secara de facto mengontrol sebagian besar lalu lintas laut di Asia Timur. Tapi ada yang lebih penting, Taiwan adalah rajanya semikonduktor. Mereka memproduksi lebih dari 60% chip canggih dunia. Tanpa chip dari Taiwan, smartphone, mobil, komputer, bahkan sistem senjata modern tidak akan berfungsi. Kehilangan pasokan ini akan melumpuhkan ekonomi global dalam sekejap. Akar masalahnya sendiri sudah sangat dalam, berawal dari akhir Perang Saudara China tahun ke-1949. Kaum nasionalis yang kalah melarikan diri ke Taiwan dan mendirikan pemerintahan di sana. Sejak saat itu, China di bawah Partai Komunis menganggap Taiwan sebagai provinsi yang membangkang dan bersumpah akan menyatukannya kembali, bahkan dengan paksa jika perlu. Inilah yang dikenal sebagai One China Policy. Di sisi lain, Taiwan telah berkembang menjadi negara demokrasi yang hidup, dengan identitas nasionalnya sendiri dan tidak ingin berada di bawah kekuasaan Beijing. Secara diplomatis, posisi Taiwan sangat unik. Hanya segelintir negara kecil yang secara resmi mengakuinya sebagai negara merdeka. Di PBB, Taiwan tidak punya kursi karena tekanan kuat dari China. Namun, secara informal, Taiwan punya hubungan erat dengan banyak negara besar, termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa. Hubungan ini, meskipun tidak resmi, menjadi penyangga penting bagi Taiwan. Sekarang, mari kita lihat kekuatan militer kedua belah pihak. China punya salah satu angkatan bersenjata terbesar di dunia, People's Liberation Army atau PLA. Jumlah personel aktifnya lebih dari 2 juta orang. Selama 2 dekade terakhir, China melakukan modernisasi militer besar-besaran. Angkatan lautnya kini jet yang terbesar di dunia dari segi jumlah kapal. Mereka punya kapal induk, kapal perusak canggih, dan armada kapal selam yang kuat. Angkatan udaranya diperkuat dengan jet tempur siluman seperti J-20. Yang paling menakutkan mungkin adalah persenjataan rudal balistiknya yang mampu menghantam target di seluruh Taiwan dan bahkan pangkalan militer as di Pasifik. Jangan lupakan juga kemampuan perang siber mereka yang sangat canggih. Di atas kertas, Taiwan jelas kalah telak. Populasi mereka jauh lebih kecil, begitu juga dengan anggaran militernya. Tapi, Taiwan tidak bodoh. Mereka tidak mencoba menandingi China secara satu lawan satu. Strategi mereka adalah pertahanan asimetris, atau yang sering disebut strategi landak. Idenya adalah membuat invasi menjadi sangat sulit dan mahal bagi China, sehingga Beijing akan berpikir 2 kali. Taiwan punya sistem pertahanan udara yang padat, rudal anti kapal canggih buatan sendiri, dan pasukan yang terlatih untuk bertempur di medan yang mereka kuasai. Mereka juga punya ratusan ribu pasukan cadangan yang bisa dimobilisasi dengan cepat. Mereka tahu, keuntungan mereka adalah sebagai pihak yang bertahan. Di tengah semua ini, ada satu pemain kunci yang perannya sangat menentukan, Amerika Serikat. Sejak tahun 1979, kebijakan AS terhadap Taiwan diatur oleh Taiwan Relations Act, yang mewajibkan Washington untuk menyediakan sarana pertahanan bagi Taiwan. Amerika secara rutin menjual senjata canggih ke Taiwan dan kapal perangnya sering berlayar di Selat Taiwan untuk menunjukkan komitmen. Namun, kebijakan AS sengaja dibuat ambigu. Mereka tidak pernah secara eksplisit menyatakan apakah akan mengirim pasukan untuk membela Taiwan jika diserang. Dilema ini, antara membantu Taiwan atau risiko perang langsung dengan China yang sama-sama punya nuklir, adalah salah satu pertanyaan geopolitik terbesar saat ini. Negara-negara sekutu juga punya peran penting. Jepang, yang lokasinya sangat dekat dengan Taiwan, melihat keamanan Taiwan sebagai bagian dari keamanan nasionalnya. Jika Taiwan jatuh, jalur pasokan energi dan perdagangan Jepang akan terancam.
Pangkalan militer AS di Jepang kemungkinan besar akan jadi pusat logistik jika terjadi konflik. Korea Selatan dan Australia juga akan berada dalam posisi sulit, terjebak antara sekutu utama mereka, AS, dan mitra dagang terbesar mereka, China. Sikap negara-negara ini bisa sangat mempengaruhi jalannya konflik. Jadi, bagaimana skenario perang bisa terjadi? Para analis militer memprediksi beberapa kemungkinan. Skenario pertama adalah blokade total. China bisa menggunakan angkatan laut dan udaranya untuk mengisolasi Taiwan, memutus jalur perdagangan dan pasokan. Ini akan mencekik ekonomi Taiwan tanpa perlu ada satupun tentara China yang mendarat. Skenario kedua adalah serangan rudal masif di awal konflik. China akan mencoba melumpuhkan pangkalan udara, pelabuhan, pusat komando, dan sistem pertahanan Taiwan dalam beberapa jam pertama. Skenario paling sulit dan paling berdarah adalah invasi amfibi skala besar. Ini adalah tantangan logistik yang luar biasa. China perlu mengangkut ratusan ribu tentara menyeberangi Selat Taiwan yang lebarnya sekitar 160 km, sambil menghadapi serangan dari militer Taiwan. Sejarah menunjukkan, operasi pendaratan amfibi adalah salah satu operasi militer paling rumit dan berbahaya. Medan perang itu sendiri akan sangat menguntungkan Taiwan. Selat Taiwan dikenal punya cuaca buruk dan laut yang ganas, terutama selama musim angin topan. Hanya ada 2 jendela waktu dalam setahun di mana cuaca cukup tenang untuk invasi. Selain itu, garis pantai Taiwan hanya punya sedikit pantai yang cocok untuk pendaratan besar-besaran. Area ini sudah dijaga ketat dan dipersiapkan menjadi zona pembantaian bagi pasukan invasi. Bertempur di wilayah perkotaan dan pegunungan Taiwan juga akan menjadi mimpi buruk bagi tentara China. Perang modern juga tidak hanya terjadi di darat, laut, dan udara. Perang siber dan informasi akan jadi front utama. Sebelum peluru pertama ditembakkan, serangan siber kemungkinan besar akan menargetkan infrastruktur penting Taiwan, seperti jaringan listrik, perbankan, dan komunikasi, untuk menciptakan kekacauan. Di saat yang sama, perang disinformasi dan propaganda akan dilancarkan untuk merusak moral rakyat Taiwan dan mempengaruhi opini publik global. Siapa yang bisa mengendalikan narasi sama pentingnya dengan siapa yang menguasai medan perang. Dampak ekonominya akan sangat dahsyat bagi seluruh dunia. Selat Taiwan adalah arteri perdagangan global. Jika jalur ini ditutup, rantai pasok dunia akan langsung terganggu. Harga barang akan meroket. Yang lebih parah adalah krisis chip. TSMC, perusahaan semikonduktor raksasa Taiwan, kemungkinan akan berhenti berproduksi. Ini akan menyebabkan kelangkaan chip yang parah, melumpuhkan industri teknologi, otomotif, dan banyak lagi. Pasar keuangan global akan jatuh bebas karena ketidakpastian. Risiko eskalasi menjadi perang global sangat nyata. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk campur tangan secara militer, kita akan menyaksikan konflik langsung antara 2 kekuatan nuklir terbesar di dunia. Ini adalah skenario yang ingin dihindari semua orang. Peran senjata nuklir di sini lebih sebagai pencegah. Tapi risiko salah perhitungan selalu ada. Apakah ini bisa memicu perang dunia ketiga? Kemungkinannya kecil, tapi tidak nol. Lalu, apa faktor penentu kemenangan? Pertama adalah kecepatan. Jika China bisa mengalahkan Taiwan dengan cepat sebelum bantuan internasional datang, mereka bisa menang. Kedua adalah dukungan internasional. Jika AS dan sekutunya turun tangan, situasinya akan berbalik. Ketiga, dan mungkin yang paling penting, adalah ketahanan moral dan ekonomi. Seberapa lama rakyat Taiwan bisa bertahan, dan seberapa besar kerugian ekonomi dan korban jiwa yang bisa diterima oleh China. Pada akhirnya, siapa yang lebih diuntungkan? China punya keunggulan jumlah yang luar biasa, tapi Taiwan punya keunggulan kualitas pertahanan dan tekad untuk melindungi tanah airnya. Istilah menang dalam konflik ini sangat relatif. Bahkan jika China berhasil merebut Taiwan, mereka akan mendapatkan sebuah pulau yang hancur, rakyat yang membenci mereka, dan isolasi dari dunia internasional. Biaya yang harus dibayar akan sangat besar. Taiwan, bahkan jika mereka berhasil menahan invasi, akan mengalami kerusakan yang luar biasa. Dalam perang seperti ini, mungkin tidak ada pemenang sejati. Lalu, mengapa perang belum terjadi sampai sekarang? Jawabannya sederhana. Biayanya terlalu mahal bagi semua pihak. Risiko ekonomi, politik, dan korban jiwa yang sangat besar membuat Beijing masih menahan diri. Strategi saling menggentarkan atau deterrence sejauh ini masih berhasil menjaga status quo yang rapuh. China berharap bisa mengambil alih Taiwan tanpa perlu berperang,
sementara Taiwan dan sekutunya berharap bisa mencegah invasi selamanya. Pada akhirnya, konflik Taiwan bukan soal siapa yang menang atau kalah dalam pertempuran. Ini tentang semua yang akan hilang, nyawa, kemakmuran, dan perdamaian yang telah kita nikmati selama puluhan tahun. Taiwan akan terus menjadi titik panas geopolitik yang menentukan arah hubungan internasional di abad ke-21. Semoga akal sehat dan diplomasi bisa menang, sehingga skenario terburuk ini hanya akan tetap menjadi sebuah pertanyaan, bukan kenyataan yang mengerikan. Nah, setelah kita bahas soal perbandingan kekuatan militer, peran Amerika Serikat, dan sikap negara-negara sekutu, sekarang mari kita masuk ke skenario perang yang paling mungkin terjadi. Ini adalah bagian yang paling menegangkan. Skenario pertama yang paling sering dibicarakan adalah blokade. China bisa saja tidak langsung melakukan invasi, tapi mengepung Taiwan dengan kapal perang dan pesawat tempur. Tujuannya adalah untuk memutus semua akses masuk dan keluar dari pulau itu, baik jalur laut maupun udara. Ini akan melumpuhkan ekonomi Taiwan dan menguji ketahanan rakyatnya. Tanpa pasokan energi, makanan, dan barang-barang penting lainnya, berapa lama Taiwan bisa bertahan? Ini adalah perang gesekan yang brutal tanpa satupun tentara China harus mendarat. Skenario kedua adalah serangan rudal besar-besaran. Sebelum invasi darat, China kemungkinan besar akan meluncurkan ribuan rudal untuk melumpuhkan target-target strategis Taiwan. Ini termasuk pangkalan militer, bandara, pelabuhan, pusat komando, dan sistem pertahanan udara. Tujuannya adalah untuk membutakan dan melumpuhkan militer Taiwan secepat mungkin. Pertanyaannya, seberapa efektif sistem pertahanan udara Taiwan, seperti Patriot dan Tiankung, dalam menahan gelombang serangan sebesar ini? Skenario ketiga, dan yang paling sulit, adalah invasi amfibi. Ini adalah operasi militer paling kompleks dan berisiko di dunia. China harus mengerahkan ratusan ribu pasukan menyeberangi Selat Taiwan yang lebarnya sekitar 180 km. Mereka harus menghadapi cuaca buruk, ombak besar, dan tentu saja, serangan balik dari militer Taiwan. Sejarah mencatat, invasi Normandia di Perang Dunia Kedua adalah contoh betapa sulitnya operasi semacam ini, bahkan dengan keunggulan udara dan laut yang total. Sekarang, mari kita bicara soal medan perangnya sendiri, Selat Taiwan. Ini bukan lautan terbuka yang tenang. Kondisi geografis dan cuaca di selat ini sangat tidak bisa diprediksi. Ada musim topan yang bisa membuat invasi mustahil dilakukan selama berbulan-bulan. Selain itu, Taiwan hanya punya sekitar 14 pantai yang cocok untuk pendaratan amfibi besar-besaran. Tentu saja, pantai-pantai ini sudah dijaga dan diperkuat oleh militer Taiwan. Mereka sudah mempersiapkan pertahanan berlapis, mulai dari ranjau laut, artileri pantai, hingga tank yang siap menyambut pasukan invasi. Ini memberikan keunggulan defensif yang signifikan bagi Taiwan. Istilahnya, Taiwan punya home field advantage. Tapi ingat, perang modern tidak hanya soal tank dan rudal. Ada medan perang lain yang tak terlihat, yaitu dunia maya dan informasi. Jauh sebelum peluru pertama ditembakkan, perang siber kemungkinan besar sudah dimulai. China bisa melancarkan serangan siber masif untuk melumpuhkan infrastruktur vital Taiwan, seperti jaringan listrik, sistem perbankan, komunikasi, dan pemerintahan. Bayangkan jika seluruh negara tiba-tiba gelap gulita dan ATM tidak berfungsi. Kekacauan akan terjadi di mana-mana. Bersamaan dengan itu, perang psikologis dan disinformasi akan digencarkan. Berita bohong akan disebar untuk menciptakan kepanikan, memecah belah masyarakat, dan meruntuhkan moral rakyat Taiwan. Propaganda akan berusaha meyakinkan dunia bahwa intervensi tidak diperlukan atau bahwa Taiwan adalah pihak yang bersalah. Di era media sosial, pertarungan narasi dan opini publik ini sama pentingnya dengan pertarungan di medan perang fisik. Siapa yang bisa mengendalikan informasi, dia punya peluang besar untuk menang. Sekarang, mari kita tarik lebih luas lagi. Apa dampaknya jika perang ini benar-benar terjadi pada kita semua? Pada ekonomi global, dampaknya akan sangat dahsyat. Pertama, rantai pasok dunia akan kacau balau. Selat Taiwan adalah salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Hampir separuh dari armada kontainer global melewatinya setiap tahun. Jika jalur ini ditutup, pengiriman barang dari Asia ke seluruh dunia akan terhenti. Harga barang akan meroket, dan kelangkaan akan terjadi di mana-mana. Kedua, dan ini yang paling krusial, adalah krisis chip semikonduktor. Taiwan, khususnya perusahaan TSMC, memproduksi lebih dari 60% chip paling canggih di dunia.
Chip ini adalah otak dari semua perangkat modern kita, mulai dari smartphone, laptop, mobil, hingga sistem persenjataan canggih. Jika produksi chip dari Taiwan berhenti, seluruh industri teknologi global akan lumpuh. Ini bukan sekadar masalah tidak bisa beli iPhone baru, tapi ini akan memicu resesi ekonomi global yang dalam. Pasar keuangan internasional akan jatuh bebas karena ketidakpastian yang luar biasa. Risiko terbesarnya adalah eskalasi global. Jika Amerika Serikat memutuskan untuk campur tangan secara langsung untuk membelah Taiwan, kita akan melihat potensi konflik langsung antara dua kekuatan militer terbesar di dunia, AS dan China. Ini adalah skenario mimpi buruk yang bisa memicu Perang Dunia Ketiga. Negara-negara sekutu AS seperti Jepang, Australia, dan bahkan NATO bisa ikut terseret ke dalam konflik. Dan jangan lupakan, baik AS maupun China adalah negara pemilik senjata nuklir. Meskipun kecil kemungkinannya digunakan, keberadaan senjata ini saja sudah menjadi ancaman mengerikan yang bisa memusnahkan peradaban manusia. Jadi, apa faktor penentu kemenangan dalam konflik ini? Pertama adalah kecepatan dan kejutan. Jika China bisa menaklukkan Taiwan dengan cepat sebelum bantuan internasional datang, mereka bisa menang. Sebaliknya, jika Taiwan bisa bertahan cukup lama, peluang intervensi dari luar akan semakin besar. Kedua, dukungan internasional. Apakah AS dan sekutunya benar-benar akan mempertaruhkan nyawa tentaranya dan risiko perang dunia untuk Taiwan? Ini adalah pertanyaan miliaran dolar. Ketiga, ketahanan ekonomi dan moral rakyat. Seberapa lama rakyat Taiwan bisa bertahan di bawah blokade dan serangan? Dan seberapa besar biaya ekonomi dan politik yang siap ditanggung oleh China? Lalu, siapa yang lebih diuntungkan? Ini pertanyaan yang rumit. China punya keunggulan kuantitas yang luar biasa, jumlah tentara, kapal, dan pesawat yang jauh lebih banyak. Tapi Taiwan punya keunggulan kualitas dalam beberapa aspek, pertahanan geografis, dan potensi dukungan dari kekuatan terbesar di dunia. Pada akhirnya, dalam perang seperti ini, tidak ada yang benar-benar menang. Biaya yang harus dibayar, baik dari segi nyawa manusia, kehancuran ekonomi, maupun stabilitas global, akan sangat besar bagi kedua belah pihak. Mungkin saja China berhasil merebut Taiwan, tapi dengan harga kehancuran ekonominya sendiri dan isolasi total dari dunia internasional. Apakah itu bisa disebut kemenangan? Melihat semua risiko yang mengerikan ini, timbul pertanyaan, mengapa perang belum juga terjadi? Jawabannya sederhana, biayanya terlalu mahal untuk semua pihak. Baik Beijing, Taipei, maupun Washington tahu bahwa perang akan menjadi malapetaka. Konsep deterrence atau pencegahan menjadi kuncinya. Kekuatan militer Taiwan dan jaminan keamanan implisit dari AS berfungsi untuk membuat China berpikir dua kali. Di sisi lain, kekuatan militer China yang masif juga membuat Taiwan dan AS berhati-hati untuk tidak melewati garis merah Beijing. Ini menciptakan sebuah status quo yang sangat rapuh, di mana perdamaian dijaga bukan karena persahabatan, tapi karena rasa takut akan konsekuensi perang. Sebagai penutup, konflik antara China dan Taiwan ini bukanlah sekadar soal siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran. Ini adalah tentang apa yang akan hilang bagi kita semua jika perdamaian gagal dipertahankan. Jutaan nyawa bisa melayang, ekonomi dunia bisa runtuh, dan tatanan global yang sudah kita kenal bisa berubah selamanya. Taiwan akan terus menjadi salah satu titik panas geopolitik paling berbahaya di dunia. Sebuah pengingat betapa rapuhnya perdamaian di abad ke-21 ini. Semoga akal sehat dan diplomasi yang akan menang, bukan senjata.